kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Noni Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara edisi hari ini 10 Desember 2025 dengan topik disabilitas di Sulut masih termarginal. Namun sebelum membahas lebih jauh, kita dapat melihat data berdasarkan long form sensus penduduk tahun 2020. Ini adalah data terakhir dari BPS bahwa prevalensi penyandang disabilitas tipe 3 di Indonesia tercatat 1,43%. Kemudian juga dengan variasi antar provinsi yang cukup signifikan, di mana data ini menunjukkan bahwa isu disabilitas masih menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan inklusif. Kemudian juga dalam aspek pekerjaan, tantangan juga terlihat jelas, di mana dari total penyandang disabilitas tipe 3, hanya 21,65% yang bekerja. Angka yang masih jauh di bawah tingkat partisipasi penduduk umum, di mana ketimpangan akses pendidikan juga tampak kuat di sini. Misalnya pada anak usia 7-12 tahun, di mana 36,43% penyandang disabilitas tipe 3 belum atau tidak pernah sekolah, dibandingkan hanya 4,81% pada kelompok non-disabilitas. Jadi data-data ini menegaskan perlunya percepatan upaya inklusi di berbagai sektor pendidikan, pekerjaan, kemudian juga layanan publik agar tidak ada kelompok yang tertinggal. Karena itu jadi pertanyaan besar untuk kita, apakah disabilitas di Sulut masih termarginal? Maka sudah hadir bersama kami di studio Bapak Ronald Ubau sebagai Ketua Pokja Disabilitas Sulawesi Utara atau pekerja sosial ahli muda Sentra Tumoto Manado. Bapak boleh di dulu. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di studio pada pagi hari ini. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Bapak Hendy Musa Baginda sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio pada pagi hari ini. Kemudian juga nanti akan hadir bersama kami Bapak Stephen Kowaas sebagai Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas PPUAD DPD Sulawesi Utara. Beliau mungkin masih menyusul nanti beberapa saat lagi. Nah, kita mungkin langsung saja ya terkait dengan disabilitas di Sulut masih termarginal. Kita ke Pak Ronald dulu selaku pekerja sosial juga ya Pak dari Kementerian Sosial, di mana di Manado sendiri itu berpusat di Sentra Tumoto Manado ya Pak. Ini mungkin kita langsung saja ya Pak. Bagaimana Bapak melihat kondisi umum penyandang disabilitas di Sulawesi Utara saat ini? Apakah dinamika 5 tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang nyata atau justru masih stagnan Pak? Baik, untuk para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, kami melihat untuk dari segi regulasinya ini sudah masih dalam posisi stagnan. Itu pun kebijakan-kebijakan yang pemerintah sudah keluarkan, apalagi terkait dengan perda disabilitas itu sudah terlihat kemajuannya, apalagi dari segi lahan pekerjaan. Nah, tetapi dari kebijakan-kebijakan itu masih ada tantangan dari segi pemerintah, terutama dari masalah ekonomi dan ketenagakerjaan, terus aksesibilitas dalam layanan publik maupun kesehatan dan pendidikan. Kiranya gitu. Baik,
Bapak kalau dari segi tenaga kerjaan kita ke Bapak dulu nih. Seperti apa Pak apakah ada peraturan-peraturan untuk teman-teman disabilitas untuk lapangan pekerjaan Pak? Karena memang tadi Pak Ronald juga menyampaikan ada tantangan di segi pekerjaan Pak. Terima kasih. Jadi kalau dari sisi ketenagakerjaan di sini berdasarkan Undang-Undang 8 2016 tentang disabilitas itu sudah mengatur juga untuk kewajiban sudah ada juga dari Perda nomor 8 2021 di sana mengatur di mana kewajiban setiap perusahaan BUMN itu harus mempekerjakan minimal 2% untuk tenaga kerja disabilitas. Begitu juga untuk swasta itu diwajibkan untuk mempekerjakan 1%. Seperti contoh kalau mereka punya tenaga kerja 100 orang, minimal itu harus ada satu orang, atau kalaupun ada 200 berarti minimal ada 2. Jadi untuk diketahui kita di Sulawesi Utara ini ada yang data terakhir tahun 2004 akhir itu ada 34 tenaga kerja disabilitas yang bekerja di 13 perusahaan swasta. Jadi kemarin itu 2025 awal kita mengusulkan 2 perusahaan yang masuk kategori yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas itu di atas 1%. Jadi ada 2 perusahaan yang kami usulkan, di mana mereka itu ada 17 orang, adapun ada juga yang di SMS itu ada 7 orang. Jadi mereka yang masuk klasifikasi. Jadi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah ada Perda tentang disabilitas, juga ada surat keputusan tentang unit layanan ketenagakerjaan disabilitas. Jadi unit layanan ini bertugas kalau di bidang ketenagakerjaan, pertama ada pelatihan dan memfasilitasi mereka untuk bisa dapat bekerja. Oh berarti ada pelatihannya juga ya Pak? Karena kemarin itu kita sempat berbincang dengan Pak Ronald ya, dari Sentra Tumoto juga ternyata ada pelatihannya. Nah kalau dari Disnaker sendiri seperti apa Pak pelatihannya? Jadi kebetulan tahun ini oleh Bapak Gubernur, Bapak Yulsil Farmus SE, dan Pak Wakil Gubernur, Pak Dr. Victor Melangkai, menganggarkan ini. Ini baru tahun 2005 ini menganggarkan untuk pelatihan bagi tenaga kerja disabilitas. Kemarin itu kita melatih mereka untuk menjahit. Jadi ada 20 orang yang kita latih. Setelah kita latih itu oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur memberikan alat mesin jahit ke kelompok-kelompok mereka. Jadi mereka itu ada 20 orang terbagi jadi dari 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu mereka ada dapat 1 mesin jahit. Jadi kita itu kan dilaksanakan di tanggal 24 sampai 26 November barusan. Setelah itu kan kita ada grup ya. Jadi mereka sering ini juga sering share juga kegiatan mereka setelah mereka dapat pesanan, mereka dapat dengan hal seperti ini kan kita bisa membantu mereka untuk bisa mandiri lah, bisa bekerja secara informal atau membuka lapangan usaha sendiri. Jadi itu yang secara ketenagakerjaan itu yang kita laksanakan itu pelatihan. Baru juga ada juga selain yang kemarin setiap tahun kita sudah ada walaupun tidak banyak, ada yang mengikuti pelatihan menjahit, dan ada juga untuk pelatihan membuat kue. Itu ada kita di BLK. Jadi difasilitasi di BLK Bitung untuk pelatihan. Kemarin juga itu dilaksanakan di BLK Bitung. Berarti iya Pak. Berarti kalau untuk aksesnya itu kan misalnya nih Dinas Ketenagakerjaan sudah menyediakan pelatihan, apakah nanti akses untuk mencari pekerjaannya juga difasilitasi oleh Disnaker atau seperti apa Pak? Jadi pada tahun ini 2005 ini pada bulan Juli kita melaksanakan job fair. Jadi mempertemukan antara pencari kerja dan perusahaan. Kita laksanakan itu di Bahu Mall. Itu juga di surat kita sudah mengarahkan sesuai dengan aturan yang saya bilang tadi, bahwa di Undang-Undang 8 itu 2016 setiap perusahaan juga harus membuka. Jadi diwajibkan mereka tuh membuka lowongan pekerjaan bagi teman-teman kita yang disabilitas. Jadi kemarin itu dari Alfa Midi mereka buka, juga dari SMS yang di Bitung juga mereka buka. Itu mereka memang langsung di ex-binar mereka langsung ditulis di situ menerima untuk teman-teman yang dari disabilitas. Baik Bapak. Nah, ya, terima kasih. Berarti dari Disnaker Trans sendiri selain dari penyediaan pelatihan tadi, mereka juga nanti dapat untuk pekerjaan. Kalau dari Sentral Tumoto seperti apa Pak pelatihan yang dilakukan untuk teman-teman disabilitas? Baik,
Untuk pelatihan bagi penyandang disabilitas yang ada di Sulawesi Utara itu setiap tahunnya dari zaman panti netra, tunanetra sampai dengan hari ini pun Sentra Tumoto itu tiap tahunnya kita melakukan pelatihan-pelatihan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Itu tidak jauh beda sama dinas tenaga kerja yang kami lakukan seperti pelatihan masas, pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue. Kemudian baru-baru ini tahun ini kita melakukan pelatihan itu di Gorontalo itu ada pelatihan barbershop dan pembuatan kue. Untuk di Manado kami pun tahun ini melakukan pelatihan masas sama pembuatan kue. Jadi setelah mereka melakukan pelatihan itu pun kami memberikan bantuan ke mereka untuk sebagai tidak stimulus lepas hanya seperti di situ itu ya. Dan setiap 3 bulan 6 bulan kami melakukan monitoring dan evaluasi. Kita tetap selalu melakukan komunikasi, kunjungan, melakukan evaluasi ke teman-teman yang mendapatkan pelatihan itu. Berarti Pak, kalau di Sentra Tumoto sendiri itu kan ada pelatihan juga, pastinya ada, selain pelatihan juga ada apa saja Pak biasanya di Sentra Tumoto untuk teman-teman disabilitas? Ya, kalau untuk di Sentra Tumoto itu kan kita ada layanan rehabilitasi berbasis residensial, kemudian ada layanan berbasis keluarga. Terus kita di Sentra Tumoto untuk layanan residensial kita melakukan banyak hal seperti pemberian layanan kesehatan, layanan psikososial, mental spiritual sampai dengan terapi fisik. Jadi teman-teman penyandang disabilitas yang melakukan pelatihan yang dari luar itu kami fasilitasi asrama, tempat tinggal di dalam. Untuk masalah makanan dari setiap hari itu dari kami yang menyediakan seperti itu. Berarti Bapak untuk sejauh ini ada berapa yang ditampung teman-teman disabilitas Sentra Tumoto? Kalau untuk disabilitas di tahun ini kita hanya sekitar 20-an orang gitu. Untuk itu mereka sudah selesai melaksanakan layanan rehabilitasi seperti itu. Iya, baik pendengar dan pemirsa, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line di 0821 9583 5080 atau melalui komentar YouTube RRI Manado dan Prostat RRI Manado. Dan sebelum kita lanjut terkait dengan disabilitas di Sulut masih termarginal, kita break dulu sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa masih bersama kami pada Sulut Bicara hari ini terkait dengan disabilitas di Sulut masih termarginal. Baik, sudah bergabung bersama kami Bapak Stephen Kowaas sebagai Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas DPD Sulawesi Utara. Selamat pagi Bapak Stephen. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya. Selamat pagi dan mungkin izin sedikit Ya, mengawali ya. Ya. Oke, terima kasih. Pertama-tama terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus untuk menghemat waktu karena kita juga minta maaf agak terlambat karena posisi dari Tondano minta maaf. Ya. Nah, dan sedikit bagi yang pendengar yang ada dan juga narasumber yang ada, salam luar biasa. Dan pertama terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, terima kasih juga kepada Kepala RI beserta jajaran yang sudah mengundang kami penyandang disabilitas, terlebih khususnya PPUAD DPD Sulawesi Utara, yaitu Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Sulawesi Utara, dan ini organisasi yang mengadvokasi hak politik bagi penyandang disabilitas baik dipilih, memilih, dan bahkan menjadi penyelenggara pemilu. Di mana itu Undang-Undang Nomor 7 17 tentang pemilu, leburan dari 3 Undang Eksekutif Legislatif dan penyelenggara pemilu di pasal 5, nah itu sudah jelas. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 13 juga. Nah, itu bagaimana pemerintah itu harus hadir untuk baik akses maupun pendidikan politik, dan juga organisasi kami ini ketika tadinya fokus kepada ke hak politik penyandang disabilitas, tapi kami juga akan bisa juga mengadvokasi hak penyandang disabilitas sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di sana ada 33 hak 25 sektor. Ya. Nah, tentu seperti yang sudah menjadikan judul pada saat ini, ya ini yang ingin kita juga komentari sedikit mungkin ya, minta maaf mungkin mengawali saja. Kenapa terima kasih pertama RRI yang sudah mengangkat ini kaum disabilitas yang masih termarginalkan atau terpinggirkan atau tidak selama ini belum dianggap, mungkin dianggap remeh karena mungkin penyandang disabilitas itu punya pengetahuan tidak kan, atau punya kemampuan tidak. Tapi sebenarnya ketika pemerintah hadir dengan fasilitas yang ada, dengan dengan lingkungan yang akses begitu, dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, disitulah disabilitas akan terlihat kemampuan kelebihannya penyandang disabilitas. Terus terang saja saya sebagai penyandang disabilitas netra, dan saya disabilitas kategorinya klasifikasinya disabilitas disabilitas netra kategorinya total begitu. Jadi kita tidak bisa lihat Bapak Ibu tapi kita tetap suara. Nah, tentu ini yang sangat disayangkan, masih banyak pemerintah yang belum paham betul tentang penyandang disabilitas. Apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas? Nah, ini persoalan masih banyak untuk akses betul sudah mulai diterapkan, tapi cuma pemenuhan ini bukan sesuai dengan standar. Itu Bapak Ibu harus dicatat. Makanya kita minta maaf sekali karena kebetulan kita sekarang sementara mengambil program studi S2 begitu. Ini mengangkat juga derajat penyandang disabilitas begitu, karena kita juga berkuliah dengan teman-teman non disabilitas, dan bahkan angkatan kami angkatan pertama di Sulawesi Utara. Nah, ini program studi Magister Ilmu Pemerintahan di Unsur Bapak Ibu, dan kita juga masuk di situ dengan segala perjuangan yang ada begitu. Dan kita sampai harus menyurat ke 5 lembaga kurang lebih, ke Mendikti, kemudian ke Ombudsman, ke Komnas HAM, KND, Komisi Nasional Disabilitas, staf kepresidenan. Nah, sampai sehingga kita bisa diterima begitu. Karena sederhana Bapak Ibu, undang-undang itu sudah mengamanatkan di pasal 10 negara wajib hadir begitu di semua jenjang penyandang disabilitas. Minta maaf pada Bapak Ibu, Bapak narasumber, mungkin kita tidak sempat dengar dengan secara jelas yang disampaikan, tapi sederhana yang kita ingin sampaikan. Sebenarnya negara itu kalau ini izin dari tenaga kerja dan Bapak Stephen, ya baik. Jadi sebelumnya kita informasikan bahwa ada Bapak Ronald selaku Ketua Pokja Disabilitas Sulawesi Utara atau Pekerja Sosial Ahli Muda Sentra Tumoto Manado. Kemudian juga ada Bapak Hendy Musabagania sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Oke, mungkin Pak siap. Stephen, kita yang boleh mengomentari ya, mungkin biar cuma 1-2 menit dulu. Terkait dengan itu minta maaf Ibu moderator. Nah begini, kalau untuk kebetulan kita juga
sarjana sosial dan jurusan juga ilmu kesejahteraan sosial, dan seperti yang Bapak tadi kita juga Peksos juga Bapak Ibu yang jebolan dari UNPI yang UNPI dan PASTIKS, Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Universitas Pembangunan. Nah, sebenarnya untuk penyandang disabilitas sederhana, motonya pekerja sosial cuma satu kan, to help people, to help themselves. Nah, menolong orang agar mereka dapat menolong dirinya sendiri. Nah, ini kebanyakan banyak pemerintah memberikan cuma kasih ikan, toh bukan kayu, toh. Nah, coba kalau pemerintah rubah cara pikir, karena sebanyak-banyak pemerintah punya uang atau doi, itu kan habis. Tapi ketika ada pendidikan pelatihan, nah di situ akan terlihat teman-teman penyandang disabilitas ini butuh apa, kan begitu, terus fasilitas apa dan potensi apa yang harus dikembangkan. Nah, kebanyakan juga Binjut harus diperhatikan, jangan setelah proyek berlangsung, ini penyandang disabilitas terkesan dibiarkan, ya sudah mencari sendiri, cari pekerjaan sendiri, sedangkan tempat-tempat strategis itu harus dibayar. Nah, itu pemerintah wajib hadir dan harus mempromosikan apa yang menjadi kompetensi-kompetensi penyandang disabilitas. Dan untuk yang tenaga kerja, sebenarnya kalau Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 53 ayat 1, nah itu pemerintah ada wajib 2% untuk penyandang BUMN BUMD. Nah, betul pasal ayat 2 juga perusahaan harus hadir. Nah, ini cuma persoalan banyak pelatihan. Kita juga pernah dihubungi oleh tenaga kerja, tapi persoalan Bapak Ibu, ini pemerintah hendak berikan pendidikan pelatihan yang secara komprehensif untuk penyandang disabilitas. Sangat disayang sekali. Pak Steven, kita tahan dulu sebentar. Kita akan mendengarkan dulu nih dari aspirasi Pak Steven tadi. Kita akan mendengarkan dari Bapak Ronald juga sebagai tadi pekerja sosial di Sentra Tumoto. Kemudian juga nanti kita mendengarkan dari Disnaker sendiri seperti apa dari Pak Hendy terkait dengan pelatihan, dan setelah pelatihan nanti kelanjutannya seperti apa. Boleh mungkin dari Pak Hendy dulu seperti apa Bapak tadi terkait dengan aspirasi dari Pak Steven yang beliau mengatakan bahwa setelah pelatihan teman-teman disabilitas merasa seperti sudah dilepas ketika sudah selesai pelatihan tersebut. Seperti apa Pak dari Disnaker Trans sendiri untuk keberlanjutannya Pak? Terima kasih. Sebelumnya tadi kami sudah ditanyakan terkait ini oleh moderator. Mungkin Pak Stefan baru hadir. Jadi tadi kami sudah jelaskan bahwa di tahun ini kita ada pelatihan, dan pelatihan ini kepada 20 orang teman-teman dari disabilitas, di mana kita juga memberikan bantuan peralatan mesin jahit. Jadi ketika kita memberikan peralatan mesin jahit, diharapkan mereka bisa mandiri untuk bekerja. Kalaupun bilang dilepas, kita tidak melepas, tapi kita tetap seperti yang dikatakan dari kementerian tadi, bahwa kita melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait kendala apa yang mereka hadapi ketika selesai pelatihan. Itu mungkin yang bisa. Ya baik Bapak, itu kalau dari Disnaker Trans sendiri ya. Kalau dari Bapak Ronald seperti apa Bapak tadi? Baik. Agar lebih jelas mungkin, agar pembicaraan kita pada pagi hari ini bisa clear ya Bapak ya. Iya. Untuk teman-teman disabilitas khususnya yang pernah kita berikan layanan di Sentra Tumoto Manado, itu memang dari tahun-tahun kemarin sampai dengan tahun ini pun kami tetap melakukan pelatihan massas. Terakhir itu kita melakukan pelatihan massas bagi tunanetra. Dan itu setelah itu kami berikan fasilitas bantuan berupa aksesnya, alat tempat tidur sampai dengan bahan-bahannya. Nah, hanya saja beberapa kali kita melakukan monitoring dan evaluasi setelah mereka mendapatkan pelatihan, setelah mendapatkan bantuan stimulan. Masih ada teman-teman yang masih belum fokus dalam pekerjaan itu. Seperti itu. Biasanya masalahnya di mana itu Pak kalau seperti itu? Mungkin setelah kami melakukan monitoring kemarin dan evaluasi, itu karena faktor ekonomi. Sehingganya mereka mencoba mencari penghasilan tambahan atau pekerjaan yang lain. Seperti itu. Bukan mereka meninggalkan pekerjaan massas atau pelatihan yang mereka dapatkan seperti massas, tapi mereka mencari tambahan pekerjaan yang lain, seperti itu. Ya baik, kita kembali ke Bapak Hendy dulu Bapak. Ya maaf ya Bapak.
ke Bapak Hendy dulu. Pak, tadi kan ada dibahas terkait dengan ada bekerja sama dengan perusahaan swasta, baik itu swasta, baik itu negeri. Itu apakah ada ketentuan di sektor mana saja Pak teman-teman disabilitas bisa bergabung? Terima kasih. Jadi di mana sektor ini berdasarkan kemampuan atau kompetensi dari teman-teman kita yang disabilitas. Otomatis mereka akan melamar atau akan mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga lamaran yang dibuka otomatis disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi untuk itu tidak dibatasi sektor apa saja, tapi berdasarkan kemampuan dari teman-teman disabilitas. Tapi berdasarkan 2% tadi apa 2%? Jadi ada yang perusahaan yang lebih dari 2% ataupun 1% kalau untuk swasta. Jadi kita juga dari Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini pemerintah, kita selalu menghimbau lewat surat, lewat himbauan ataupun lewat pemeriksaan norma-norma kerja ke perusahaan yang mewajibkan mereka untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas, baik untuk yang swasta 1% ataupun yang BUMN sebesar 2%. Itu menjadi himbauan dan itu menjadi objek pemeriksaan pegawai pengawas dari Dinas Tenaga Kerja. Dan itu sudah ada peraturannya ya Pak? Itu aturannya, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan untuk penerapan aturan tersebut. Yang sudah disampaikan Pak Stefan tadi, Undang-Undang 8 2016, Perda kita 8 2021, baru juga ada SK kita tentang unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, itu yang menjadi dasar pemeriksaan dari teman-teman kita di pegawai pengawas. Gitu. Ya silakan Bapak dengan. Mungkin saya ada tambahan. Silakan, ya. Kami pun dari Sentra Tumoto itu sudah pernah dikunjungi oleh pihak salah satu perusahaan ya. Dan memintakan bahwa data penyandang disabilitas yang ada di Sulawesi Utara itu agar bisa mereka dapatkan untuk mereka tawarkan ke perusahaan-perusahaan untuk dipekerjakan. Jadi pada prinsipnya pemerintah ini sesuai dengan amanah undang-undang disabilitas itu sekarang ini lagi sementara berusaha untuk menjalankan undang-undang itu. Saling bersinergi berarti. Iya, dan ini butuh proses tahap demi tahap. Hanya saja kita kembalikan lagi ke individu masing-masing. Punya motivasi untuk dalam bekerja atau hanya stuck dengan kehidupan itu, seperti itu. Untuk pendataan tadi kan berarti ada pendataannya ya Pak. Itu lewat asesmen dulu atau seperti apa Iya, Pak? kalau untuk pendataan jelas. Kalau di Sentra Tumoto itu kami meminta data itu dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, kemudian kami melakukan cleansing data, kemudian kami turun bersama-sama dengan daerah door to door sistemnya untuk melihat langsung kehidupan rumah tangganya, kehidupan sosial ekonominya, kehidupan mental spiritualnya di dalam lingkungan masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi tidak lepas seperti itu saja. Iya, baik. Baik, itu tadi tanggapan dari Disnaker Trans dan juga Sentra Tumoto Manado. Kemudian juga bagaimana dengan Pak Stephen sebagai salah satu teman-teman disabilitas Pak? Seperti apa Pak tadi? Sepertinya sudah ada yang disampaikan lagi nih Pak. Oh iya, siap. Terima kasih. Minta maaf Bapak-bapak narasumber. Ini kita memposisikan pelaku sejarah penyandang disabilitas karena kita mengalami langsung, dan kita apa yang Bapak Ibu sampaikan itu cukup lama kita dengar, dan bahkan kebetulan seperti yang kita bilang tadi, kita ketua Pusat Pemilihan Akses Disabilitas dan Tora organisasi terstruktur dari pusat dan terdaftar di Kesbangpol. Nah, itu catat dulu. Dan kemudian informasi yang Bapak sampaikan itu belum pernah sampai ke organisasi Torang. Nah, ini Bapak sebarkan di mana? Minta maaf Pak, kita mungkin terlalu belak-belakan, tapi sangat disayangkan sih, banyak. Terus terang saja Pak, kita sampai kemarin minta, pada saat dimintakan sampai kita bilang coba kumpul, minta maaf mungkin terlalu sombong sampai kita bilang coba kumpulkan semua ahli-ahli yang di Sulawesi Utara ini, terus debat dengan kita tentang aksesibilitas, tentang inklusi, tentang akomodasi yang lain. Karena kebanyakan sekarang prinsipnya begini, coba tutup buku, tutup laptop, tutup HP, orang debat tentang hal itu. Kenapa kita bilang ini sepertinya? Bukan masalah karena kita terlalu kecewa terhadap pemerintah. Karena terus terang saja kita ke pemerintah itu kemarin ke provinsi, kita mau ketemu dengan gubernur itu 3 kali balik, saya menyurat secara resmi, audiens itu tidak ditanggapi. Nah, kita juga sempat komunikasi dengan kepala dinas pendidikan, terus tidak ada dana. Nah, ini sebenarnya kan aturan bisa diatur sebenarnya. Kalau mau dibilang, kalau sudah dengan kasar begitu, aturan bisa diatur.
Nah, di atas hukum ada kebijakan. Nah, ini hal-hal ini kenapa itu hanya berlaku pada orang tertentu? Karena orang penyandang disabilitas ini bukan orang yang pilih. Orang juga nih mau menjadi penyandang disabilitas. Kalau orang bisa hidup ingin hidup berlimpah-limpah, hidup mewah dan sebagainya, orang pilih itu. Persoalan Pak yang kita ingin sampaikan, kita juga alumni sentra Pak. Kita 2001 sampai 2003 kita masuk SLB, terus kita balik lagi 2010 ke sentra. Kita pijat masa siasud lulus Pak. Cuma persoalan begini, kalau kemarin itu 3 tahun, tapi sekarang hanya 6 bulan. Itu pertanyaan satu. Baru yang kedua, yang jadi pertanyaan kualitasnya teman-teman. Baru ketiga, sejauh mana ini pemerintah? Oke, dia kasih bantuan, kita tahu juga Pak. Di sini ada bantuan, peralatan dan sebagainya itu diberikan. Cuma persoalannya begini, ada 2 yang pemerintah masih terkesan tidak hadir di situ. Yang pertama, pemerintah tidak mesediakan tempat yang kita bilang tadi, tempat yang strategis untuk mempromosikan teman-teman skill, untuk mempromosikan teman-teman keahlian, tahu gitu. Baru yang kedua, pemerintah nak mempromosikan, gitu kan. Jadi itu yang kita bilang hal-hal ini ya sudahlah kalau Mang Dana kan dari awal juga memang orang itu gratis di dalam situ. Toh, makanya kita bilang jangan sampai, karena memang juga teman-teman sini persoalan memang untuk skill itu berbeda-beda. Makanya sempat kita terus terang Pak yang Perda 8 tahun 2021 itu kita narasumbernya di sana Pak. Jadi minta maaf bukan kita terlalu menyombongkan diri, tapi terus terang kita sangat kecewa dengan pemerintah, gerakan-gerakan pemerintah. Kita sampai kita pikir ketika orang terdaftar di Kes Bampol, pemerintah itu hadir. Toh Undang-Undang 13 tahun 2017 toh tentang ormas. Nah di situ pemerintah wajib hadir dari bentuk apapun, mau dari operasional, dari pemberdayaan, dari regulasi delegasi itu 56. Nah itu tuh nomor. Jadi sebenarnya yang kita harapkan kepada pemerintah, jangan berbicara tentang penyandang disabilitas kalau tidak dilibatkan penyandang disabilitas. Jangan bukan orang meremehkan orang-orang non disabilitas. Kadang-kadang saja mereka mau menyampaikan statement tentang penyandang disabilitas itu masih menggunakan normal, cacat lah. Nah, itu tidak bisa. Kalau orang kita ingin menyampaikan sedikit karena ada satu organisasi yang minta maaf Bapak yang Rafael ini. Nah, itu sebenarnya kita juga ikut pada kegiatan waktu di Tomonen kemarin juga mereka melaksanakan kegiatan HDI itu bersama pemerintah. Nah, persoalan begini, kita sempat menyampaikan jangan pakai normal dan tidak normal. Undang-undang sudah bilang itu disabilitas dan non disabilitas. Toh, ini dia masih pakai. Dia bilang Pak, kalau pakai tidak normal tapi tanda kutip itu boleh. Siapa bilang itu diskriminasi? Pemilihan katanya. Iya, itu diskriminasi. Jadi sebenarnya tapi kita bilang ini ada yang bilang buta. Iya, antar disabilitas itu boleh. Tapi kalau disabilitas dan non disabilitas itu diskriminasi. Orang juga bisa somasi. Contoh saja yang nasional kemarin waktu Deddy Kobuser itu moderator, dia hadirkan narasumber terus dia bilang orang gila. Itu tidak bisa. Orang somasi organisasi nasional itu. Kalau mungkin agak enak sedikit mungkin bilang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, begitu kan? Psikolog ini yang tadi Bapak bilang tadi. Nah, itu makanya kita minta maaf karena terus terang saja pemerintah ya itu yang judul ini masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang masih cuma formalitas. Ini apakah cuma pemenuhan undang-undang, pemenuhan regulasi yang ada supaya betul-betul hadirkan semua unsur. Dokumentasi ya sudah selesai. Cuma persoalan setelah usulan yang orang berikan itu, aspirasi yang orang berikan ini tidak pernah orang tahu sejauh mana sampai di mana. Cuma paling ditampung, dicatat. Nah ini risalahnya itu orang tidak pernah tahu. Begitu itu persoalannya. Feedbacknya ya Bapak. Ya betul, feedbacknya ini nak pernah tahu. Toh sejauh mana, makanya kita bilang, kalau begitu coba dong minta maaf. Toh coba kumpul ahli-ahli yang penyandang disabilitas. Orang tutu sama-sama orang tanpa panduan, tanpa buku, tanpa laptop, tanpa HP. Orang tutu, toh. Makanya kita bilang sebenarnya kan coba aksesibilitas kalau memang Bapak Ibu ingin baca Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu pasal 1.1 disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan cuma dapat apa? Hambatan. Hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi secara penuh dan efektif. Ya, bagaimana ini setengah 10 detik. Bagaimana untuk disabilitas untuk mempartisipasi? Banyak gedung-gedung yang tidak akses. Itu poinnya.
Gitu. Jadi disabilitas itu cuma minta lingkungan yang peduli, bukan disabilitas meminta belas kasihan. Itu paradigma yang mesti dirubah, bukan lagi undang-undang yang banyak masih berlaku, Undang-Undang Nomor 4 1997 tentang penyandang cacat. Nah, gitu. Mungkin ya terkait dengan tadi tantangan, kemudian juga bagaimana partisipasi teman-teman disabilitas dalam politik, kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Bapak boleh? Ya. Baik pendengar pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Sulut Bicara terkait dengan disabilitas di Sulut masih termarginal. Nah, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa aspirasi-aspirasi dari Bapak Steven sebagai teman disabilitas juga dan selaku ketua pemilihan pada teman-teman disabilitas. Ini sudah ada yang bergabung bersama kami melalui telepon. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Tadi ya, Ibu Noni, Kang. Iya. Dengan Heri. Dengan Gary. Ya baik. Pak Gary. Heri ya, Pak Heri dari mana, Bapak? Iya, Pak Kelly. Pak Kelly. Ya, Kelly di mana? Iya, selamat pagi. Heri. Selamat pagi, Bapak-bapak narasumber. Iya. Selamat pagi, Bapak. Ya, Bapak silakan, Pak. Iya, itu yang ternyata yang dari dua dari sentra itu mau tahu kan, itu Bapak yang dua. Iya, betul. Pak, pertanyaan begini ya. Disabilitas itu yang Bapak kasih pelatihan itu tuna apa? Banyak itu tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna lain. Kalau Bapak bilang ada 20 yang diberikan pelatihan, tuna mana mereka? Dan kalau ada bilang kasih pelatihan masak, siapa dorang? Dari mana? Itu teman-teman di Pel 4 banyak sekali dorang. Jadi segala informasi yang dilakukan itu, kegiatan-kegiatan tahu. Kalau 2-3 tahun lalu, toh ada kegiatan seperti itu, abal-abal semua, Pak. Kalau diberikan selesai pelatihan, diberikan alat penunjang, koi itu rusak, busa ada, belum tuh HP-HP yang tidak dibagikan, belum keyboard yang pas susun-susun di sana. Ini kenapa tertutup, Pak? Ya, jujur, saya sudah berapa kali ke sana. Jadi saya tahu, dan saya selalu meminta informasi, tukar informasi dengan teman-teman yang ada di sekitar sana. Jadi ini yang kita mau tuntut ini itu kenyataan, keterbukaan. Jadi harapan juga saya buat Pak Stephen Koas, maju terus, semangat Pak, tetap sekolah, agar ada yang bisa diandalkan untuk menyuarakan, membawa aspirasi pada tuna-tuna yang banyak. Dan betul-betul berjuang, dan harapan juga Pak Stephen. Karena Pak Stephen ini mantan kan, itu tolong hidupkan tunanetra yang ada di Sulawesi Selatan. Karena tidak jalan, tidak ada pertemuan sama sekali. Untuk apa? Jadi mau mana kita disabilitas untuk membangun kekuatan kalau kita itu tidak ada pertemuan-pertemuan melalui organisasi-organisasi yang bisa menunjang. Padahal di setiap organisasi ada dana hibah yang bisa dapat dibagikan di sana. Ini semua tertutup dan harus terbuka. Mudah-mudahan
bisa tercapai semua dan harus ada keterbukaan. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Pak Selamat. Heri dari Tateli. Baik, tadi terkait pertanyaan Pak Heri dari Tateli ini lebih spesifiknya kepada Bapak Ronald di Sentra Tumoto ya Pak. Mungkin tadi Bapaknya lebih singkatnya itu terkait dengan data, karena tadi kan ada beberapa pelatihan. Teman-teman ini butuh data dan informasi tuna apa saja yang mendapatkan pelatihan, kemudian juga seperti apa nanti pertemuan-pertemuan mereka untuk selanjutnya. Mungkin lebih ke terbuka informasi dan mungkin teman-teman bisa melihat nanti atau mendengar dari mana sebenarnya informasi-informasi ini. Baik, silakan Bapak. Baik, Seperti apa? selamat pagi Pak Heri. Kita orang pernah baku dapat tuh. Sempat saya pernah datang di rumahnya Pak Heri juga Oh, iya. di Tateli. Dan memang banyak yang beliau sampaikan Iya. pada saat itu. Dan untuk yang mengikuti pelatihan itu teman-teman disabilitas sensorik atau netra. Oh, sensori. Ya, Baik. dan kami pun melakukan asesmen saat itu. Mereka ini kebanyakan bukan di tempat, tapi lebih banyak di panggilan. Sehingganya untuk lokasi beberapa tempat itu mereka itu tidak memiliki tempat seperti yang pada umumnya stay di tempat. Mereka lebih banyak dipanggil. Itu berarti panggilan dari sentranya Pak? Enggak, Biasanya atau pada saat mereka untuk menerima jasa itu mereka terima jasa panggilan seperti seperti itu. itu. Yang berikut kami pun pernah ada melakukan menyiapkan salah satu tempat yang di dekat Tikala. Nah itu difasilitasi juga oleh salah satu dari teman-teman di Sentra Tumoto untuk mereka yang disabilitas sensorik. Nah seperti itu. tapi berarti tadi kan terkait dengan keterbukaan informasi tadi ya Pak. Teman-teman bisa melihat informasinya dari mana? Apakah ada sosialisasi dari Sentra Tumoto? Mungkin ke door to door kah atau seperti apa? Kalau Pak? untuk informasi kami selalu dalam hal pelatihan-pelatihan seperti itu kami selalu berkomunikasi dengan ketua Pertuni. Yang kedua kami selalu melakukan koordinasi dengan ketua disabilitas Provinsi Sulut. Jadi ketika ada program disabilitas, saya selaku ketua Pokja itu pasti akan komunikasi dengan kalau untuk bagi teman-teman Pertuni saya selalu komunikasi dengan ketuanya. Untuk teman-teman disabilitas pada umumnya saya melakukan komunikasi dengan ketua disabilitas Sulawesi Utara. Jadi Iya, seperti baik, itu. Bapak. Berarti sudah ada sosialisasi ya kepada teman-teman ini seperti itu. Ya, ini ada telepon masuk lagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Iya, halo. selamat pagi. Iya, selamat RRI. pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Iwan ini Iya, dengan Pak Iwan di mana, Pak? di Palembang. Iya, dengan Pak Iwan di Palembang. Iya, silakan, Bapak. Ya, terima kasih untuk RRI atas diangkatnya permasalahan pada hari ini. Iya. Di mana disabilitas sangat termarginalkan di Sulawesi Utara ini. Itu betul. Jadi mohon kepada pemerintah kalau di depan publik begini jangan sok-sokan seakan-akan sudah membantu disabilitas. Itu sama sekali bagi kami tidak betul. Karena pengalaman pemerintahan baik provinsi maupun wali kota kota Manado sendiri itu sudah beberapa saat yang lalu waktu yang lalu kami selalu digusur dalam hal pencarian nafkah. Nah, selalu pemerintah menjanjikan bahwa untuk teman-teman tunanetra akan difasilitasi untuk dihadirkan dalam acara-acara pariwisata, juga ke hotel-hotel. Tapi itu sampai sekarang nihil. Jadi jangan pemerintah seakan-akan di depan publik itu sok memberikan segala kenyamanan kepada disabilitas. Itu sama sekali tidak. Kemudian contoh di daerah-daerah lain, untuk disabilitas itu diberikan ruang sangat luas, di mana lahan-lahan tidur atau gedung-gedung yang milik pemerintah itu contoh di Kalimantan ya, saya sudah komunikasi dengan teman-teman, itu mereka diberikan ruang di situ di salah satu gedung pemerintahan yang mungkin sudah tidak terpakai, tapi itu berkat
kegigihan dari pemerintah provinsi tersebut. Teman-teman di situ diberdayakan. Jadi di dalam situ ada pelatihan pijat, pembuatan telur asin, dan broadcast untuk penyiaran kayak radio begitu. Nah itu saya sangat salut. Bagaimana dengan pemerintah Sulawesi Utara ini, yang setiap di depan publik bicaranya setinggi langit seperti itu. Tapi orang di Sulawesi Utara tidak pernah merasakan itu. Kemudian Bapak dari BLK, Balai Latihan Kerja, itu kami sudah berapa kali pertemuan di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gubernur. Selalu dijanjikan pekerjaan untuk tunanetra. Tapi sampai saat ini pun, kapan tunanetra didata untuk bisa diberikan kesempatan di situ. Walaupun memang kami sadar di BLK itu memang untuk tunanetra memang sangat sulit. Tapi kami melihat di situ itu kan lebih banyak diberdayakan kepada disabilitas daksa. Nah, saya berterima kasih juga kepada RRI karena sudah menghadirkan salah satu narasumber dari kami, Pak Stephen. Nah, itulah Pak Stephen ini mewakili undang-undang kami kepada pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan dari Palem 4. Baik Bapak, mungkin kita ke Pak Hedi dulu ya Pak terkait dengan tadi tanggapan. Kalau kata Pak beliau tadi ada penggusuran ketika mereka mencari nafkah, kemudian juga seperti apa pemenuhan hak-hak mereka ketika mencari kerja, itu seperti apa Pak tanggapannya? Izin kalau terkait mungkin pengusuran itu mungkin kalau ke provinsi kayaknya mungkin salah, mungkin ke kabupaten kota yang di mana teman-teman disabilitas berada mungkin. Karena ranahnya kita bukan provinsi, mungkin di kabupaten kota yang melaksanakan itu. Jadi terkait dengan pelatihan yang ada di BLK itu benar Pak, itu jadi yang kita hubungi itu kemarin dari Ketua PPD FI ya Pak Renald Tanamal. Jadi yang kita latih yaitu ya tunadaksa. Tunadaksa ya. Jadi untuk pelatihan menjahit yang nama-nama pun itu atas rekomendasi mereka. 20 orang itu atas. Berarti jelas ada datanya ya Pak? Itu langsung dari ketua mereka yang mengusulkan nama-nama dari 20 orang tersebut untuk kita latih. Berarti ketika misalnya seperti pelatihan itu kembali lagi ke teman-teman dulu, ditanyakan dulu ke teman-teman, kemudian didata dari teman-teman disabilitas, baru diaplikasikan oleh bapak-bapak dari Disnaker ya. Jadi kita konsultasi dulu dengan ketua mereka untuk daftar nama atau usulan-usulan disesuaikan dengan pelatihan yang ada di BLK. Yang mungkin Bapak sudah tahu tadi tentang pelatihan-pelatihan yang ada di BLK itu otomatis sering kalau untuk tunanetra mungkin banyak kendala, tapi kalau untuk yang daksa ataupun untuk aksesibilitasnya mungkin yang bisa. Tadi juga sempat disinggung karena banyak kendala ya Pak di tunanetranya. Ini di bagian apanya Pak biasanya itu? Mungkin untuk jenis pelatihan yang dan instrukturnya. Instrukturnya. Ya otomatis harus instruktur yang bisa menguasai dan bisa memberikan materi yang bisa diterima oleh teman-teman. Tapi kalau dari Disnaker sendiri ada Pak sebenarnya? Kalau kita untuk tunanetra kita belum. Yang kemarin itu kan kita hanya menjahit ya, atau otomatis ya untuk yang teman-teman daksa ya masih bisa mereka akses lah. Mungkin itu yang bisa. Kalau dari Bapak Ronald ada Pak di sana? Kalau memang dari tunanetra dari teman-teman disabilitas netra itu kita kalau untuk teman-teman itu untuk pelatihan itu ya seperti itu, program masas, terus ada juga yang shiatsu, itu kan ada shiatsu sama tradisional ya Pak Stephen ya. Nah terus dari pelatihan itu kami selalu melakukan assessment terkait dengan pelatihan itu, dan apa yang disampaikan oleh Pak Stephen itu sering masuk di kita, sentra teman-teman tertuni, teman-teman disabilitas netra yang lain. Nah kalau untuk pelatihan yang bagi tunanetra ya
hanya baru terfokus pada masas. Oh, mas-mas Iya, itu ya Pak. seperti itu. Iya baik, terima kasih Bapak. Ya Pak Steven, ya silakan Pak Steven. Ini tadi sudah dapat semangat juga dari teman-teman penelpon. Seperti apa Bapak? Ya, oke, terima kasih. Iya. Terima kasih moderator, terima kasih Ya. juga narasumber. Sebenarnya ingin sekali dari tadi mau menanggapi. Iya, Yang iya, silakan Bapak. Tapi ya silakan. itulah makanya kita bilang Karena kita waktunya terbatas Bapak. Oh, ya, siap, mungkin siap, siap. mungkin Siap, lain siap. kali lagi kita bisa berbincang-bincang lebih banyak Oke, terkait siap, siap. dengan hal Oke, ini oke. Pak. Ya. Kita langsung tanggapi saja. Iya, Yang iya. pertama mungkin jangan hanya undang ketua-ketua organisasi. Itu. Dan bapak-bapak dari berdua ini, nah harus tahu organisasi Sulut itu bukan cuma organisasi disabilitas fisik atau disabilitas tunanetra. Iya. Kan PPUAD juga ada, PPDI juga ada, HWDI juga ada, Gerkatin juga ada. Toh? Dan organisasi lainnya kalau Bapak Ibu ingin lebih tahu. Begitu. Itu satu. Jangan cuma undang ketua-ketuanya. Kalau perlu ada perwakilan-perwakilan anggota-anggotanya supaya mendengar dari kiri kanan, supaya komprehensif informasinya. Ketika ketua-ketuanya, ya minta maaf saja kalau misalnya ketua-ketuanya prioritaskan orang-orang tertentu, sayang teman-temannya lain terabaikan. Itu poin. Toh? Jadi baru kedua seperti yang tadi disampaikan kan, ya disinggung sendiri kan, organisasi Pertuni sejauh mana kita nggak usah uraikan lagi, nggak usah mengulang lagi. Iya. Kan begitu. Jadi yang sebenarnya makanya mungkin kita solusi yang kita bisa berikan, undang ketua-ketua organisasinya dan juga anggota-anggotanya, begitu supaya mendengar dua sisi. Begitu. Jangan ada orang itu terus yang dihadirkan. Itu ada apa dengan program itu? Nah, jangan cuma formalitas. Toh? Terus orang lain tidak cuma sampai di daftar tunggu. Itu poinnya. Baru yang kedua, terkait dengan teman-teman disabilitas, mungkin ya kalau bisa dengan forum ini pemerintah Kota Manado mungkin mendengarkan begitu. Jangan pada saat forum debat publik, nah itu memang sangat luar biasa menyampaikan, disabilitas harus disediakan aksesibilitas, harus difasilitasi tempat-tempat yang supaya mereka berkreasi, bekerja dan kemudian memberikan menyalurkan aspirasinya, menyalurkan potensinya. Jangan terus pada saat jadi, nah itu tidak diimplementasikan. Nah itu poin, minta maaf Pak. Jadi teman-teman, kita juga minta maaf, kita akan memposisikan di tengah-tengah teman-teman, karena terus terang saja kita sudah banyak juga dikecewakan begitu. Karena minta maaf, sekedar informasi juga terakhir, kita juga salah satu tim panelis gubernur. Jadi kita ikut bertanya langsung kepada gubernur. Begitu. Jadi kita bilang yang paling tidak pemerintah harus perhatikan itu paling tidak memang 33,25 sektor, tapi paling tidak pemerintah harus perhatikan ada 5 hal yang prioritas. Yang pertama pendidikan, kedua tenaga kerja, ketiga kesehatan, keempat akses publik, keempat pelayanan publik. Jangan petugas-petugas di lapangan tidak tahu melayani penyandang disabilitas. Dan juga itu yang kita bilang, itu program-program itu harus melibatkan penyandang disabilitas dari pada saat dengar pendapat sampai keputusan. Jangan cuma formalitas yang sudah didengarkan, terus pada saat keputusan orang nggak tahu keputusan apa yang diambil, program apa yang diambil. Jangan-jangan cuma menguntungkan segelintir orang. Jangan-jangan cuma karena ada kepentingan di situ. Nah itu yang poinnya. Jadi diminta penyandang disabilitas itu betul-betul dilibatkan, yang kalau orang pinjam bahasa internasional sampai nasional itu terlibat secara bermakna. Itu dari proses sampai pada keputusan itu harus sampai terbentuknya kebijakan atau program itu harus dilibatkan penyandang disabilitas. Itu poinnya. Karena sebenarnya pada prinsip yang mungkin yang kita ingin bilang juga di PP 70 tahun 2019. Nah itu pelaksanaan evaluasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas itu sudah jelas Bapak Ibu. Jadi itu pemangku kepentingan penyandang disabilitas itu harus bersama-sama begitu. Jadi kita mengharapkan untuk Bapak berdua, organisasi yang kita sebutkan perlu tolong, karena organisasi ini punya legalitas dari pusat, terdaftar Menkumham, akta notaris, terdaftar SKK dari pusat. Begitu. Jadi anggaran dasar rumah tangga kurang apa lagi, NPW kurang apa lagi, di Kesbangpol kurang apa lagi. Jangan minta maaf, kita sebagai juga pemimpin yang kita ingin menangkap aspirasi teman-teman yang ini. Kita bukan terima kasih juga teman-teman yang sudah beri semangat, karena pada prinsipnya kita tahu juga penelpon-penelpon tadi yang teman-teman. Nah itu yang kita ingin sampaikan. Mungkin ini boleh langsung statement terakhir atau gimana?
Ya, ya boleh sekalian Oke, statement Bapak, terakhir karena mungkin kita begini. juga sudah Oke, memasuki mungkin terakhir. 2 menit saja. Yang pertama untuk teman-teman penyandang disabilitas begitu, jangan pernah sesali apa yang sudah ada, tapi sesali apa yang masih ada, tapi teman-teman nak maksimalkan. Untuk pemerintah, layani oleh karena orang memiliki keterbatasan, tolong layani orang tanpa batas. Nah, dan ingat 4T dan 3I. Iya. Apa itu 4T? Iya. Tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu. Baru terus tepat aturan. 3I, jaga iman, jaga imun, jaga integritas. Mungkin salam disabilitas. Iya baik, terima kasih Pak Steven karena ini juga memang sudah penghujung perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan disabilitas di Sulut masih termarginal. Mungkin kita ke Pak Ronald dulu, bagaimana Pak untuk terakhir pesannya kepada teman-teman disabilitas atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir Bapak? Baik, dari fenomena yang ada terkait dengan teman-teman disabilitas ini memang ini terus menerus pasti mengalami permasalahan-permasalahan, baik itu dari internal organisasi, baik itu di internalnya interaksi komunikasi sesama organisasi ini yang sering kami dapatkan di lapangan. Cuma pada prinsipnya bahwa pemerintah ini selalu hadir. Hanya saja berikan waktu pemerintah untuk melakukan program-program itu step by step. Oh, iya. Kemudian pemerintah itu kenapa selalu hadir? Karena butuh komunikasi dengan teman-teman di organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Kemudian khususnya kami di Sentra Tuboto di tahun 2026 itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri Sosial bahwa untuk penyandang disabilitas kami akan lebih ke pemberdayaan sosialnya. Jadi bukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak sampai dengan pemberdayaannya. Iya, seperti itu. Tapi untuk menuju di program itu kami dituntut untuk melakukan asesmen atas motivasi dari teman-teman disabilitas. Kembali lagi ya Pak? Seperti itu. Supaya tujuan dari pemberdayaan itu tidak sia-sia dari pemerintah. Nah, ke depan itu saya selaku Ketua Pokja Disabilitas yang ada di Sentra Tumoto, Pak Steven, itu sudah pernah komunikasi dengan Pertuni, dengan teman-teman disabilitas. Ayo kita kumpul dulu. Iya. Kita nongkrong dulu bareng sambil Agar ngopi. komunikasinya juga jelas. Seperti itu. Seperti apa kemauan dari teman-teman, harapan dari teman-teman disabilitas, khususnya di Sulawesi Utara. Seperti itu. Ya baik Pak Ronald, terima kasih. Kita ke Pak Hendi, seperti apa Bapak dari Disnaker Trans sendiri untuk teman-teman disabilitas, pesannya di penghujung perbincangan kita pada pagi hari ini? Terima kasih. Jadi kalau kami dari Dinas Tenaga Kerja atau dalam hal ini pemerintah provinsi, ada 2 hal yang kami himbau pada kesempatan ini. Yang pertama untuk pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, mari terapkan sesuai dengan aturan untuk bagi BUMN, BUMD agar dapat memfasilitasi teman-teman dari disabilitas untuk mempekerjakan mereka minimal 2% untuk yang BUMD, dan untuk teman-teman pimpinan perusahaan swasta agar dapat memberikan kuota 1% minimal untuk teman-teman disabilitas. Dan kepada teman-teman disabilitas apapun itu, mari kita tingkatkan kompetensi kita, keahlian kita, skill kita agar kita bisa direkrut ataupun bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari dunia kerja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Izin cuma 30 detik ya? Iya, silakan Bapak. Ini mungkin ada hal yang penting yang kita ingin sampaikan untuk ke pelatihan tenaga kerja. Iya. Nah, kalau Bapak beserta jajaran di sana cuma menyediakan untuk teman-teman daksa, itu namanya diskriminasi, Pak. Karena disabilitas itu yang kita bilang tadi ada 4 jenis penyandang disabilitas. Itu Bapak harus catat, begitu. Negara itu wajib hadir loh, Pak. Undang-undang itu mengamanatkan ada 3 DP amanat. Itu memberikan penghormatan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Jadi pemerintah mau pikirkan seperti apa untuk teman-teman disabilitas ya. Kalau kita mungkin bisa usul sebenarnya sederhana, ya pemerintah buka lapangan kerja untuk penyandang disabilitas. Contoh, mungkin pijat, ada bimbingan lanjut dari sentra misalnya. Baru kemudian ada
kalian mungkin menyanyi juga, toh kalian main musik. Kalau kalian komputer untuk teman-teman itu binjutlah dari paling tidak bimbingan lanjut. Nah, baru terus kemudian ada teman-teman juga bisa diberikan keterampilan-keterampilan yang sederhana, misalnya pembuatan keset, kunci, pembuatan gantungan-gantungan kunci, dan pemerintah tolong bukakan tempat di mana teman-teman disabilitas di Sulut ini bisa berkreasi dan bisa tempat untuk menjual semua hasil-hasil karyanya teman-teman penyandang disabilitas. Itu yang paling penting, karena sepanjang pemerintah tidak bisa buat, ya teman-teman juga kan terlantar lah dalam tanda kutip. Begitu ya, mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih Pak Steven, mungkin kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih kepada Pak Steven, kemudian Pak Ronald dan juga Pak Hendy sudah bersedia hadir untuk berdialog pada pagi hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada penelpon dan penonton dan pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Saya Noni Oktavia dan segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.